Akhir-akhir ini lagi marak perusahaan asuransi dituding sebagai penipuan. Benarkah ada tipu-tipu di balik dunia asuransi? Saya akan menjawabnya sebagai seorang nasabah yang punya pengalaman dan sedikit pengetahuan tentang dunia perbankan asuransi. Yang pertama kita harus pahami adalah perusahaan pilihan Anda untuk bergabung bersama asuransi. Pastikan perusahaan yang Anda pilih adalah perusahaan yang memang punya kemampuan untuk menjamin diri Anda. Caranya cukup mudah, cukup ketik di Google Search, cari daftar perusahaan asuransi terbaik di Indonesia atau mungkin di dunia. Yang kedua, caranya tanyakan kepada tenaga pemasar atau agent tentang resiko kebangkrutan perusahaan dan daya tahan perusahaan terhadap kebangkrutan. Biasanya seorang agent paham benar tentang hal tersebut. Minimal dia membawa sebuah buku company profile yang seharusnya memang dibawa untuk dijelaskan kepada nasabah. Yang kedua yang kita harus pahami adalah agent. Agent yang Anda pilih haruslah seorang agent yang profesional. Artinya dia bukan agent dadakan, agent sampingan, tetapi orang yang memang punya profesi sebagai seorang agent asuransi, yang dia berarti memiliki waktu yang banyak untuk mengurusi klaim-klaim Anda. Yang kedua, agent yang Anda pilih haruslah agent yang dapat dipercayai. Artinya orang yang Anda tunjuk sebagai agent Anda adalah orang-orang yang bisa mengurus semua klaim, bisa dipercayai perkataannya, jangan cuma janji manis di depan lalu di belakangnya Anda ditinggalkan. Seharusnya seorang agent yang menjelaskan apa adanya tentang risiko dan manfaat asuransi. Yang ketiga yang harus Anda pahami adalah produk. Pastikan produk pilihan Anda sudah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan, bukan kemauan. Karena seringkali kita memilih banyak kemauan, akhirnya tidak bermanfaat karena tidak sesuai dengan kebutuhan. Atau banyak pilihan kita, tetapi tidak sesuai dengan kemampuan, akhirnya di kedepannya kita tidak mampu membayar, lalu tertunda, putus kontrak, lapse, sehingga ketika waktu kita mau mengklaim, klaimnya ditolak karena banyaknya kebijakan. Kemudian perhatikan detail produk. Setiap manfaat dalam produk asuransi yang Anda pilih, perhatikan setiap detailnya. Jangan malas untuk membaca buku polis atau ilustrasi yang diberikan oleh agent sebelum Anda tanda tangan. Dalam setiap produk asuransi ada yang namanya pasal pengecualian. Jadi semua yang Anda klaim bisa cair kecuali dikarenakan poin 1 dan seterusnya. Itu pun ada di setiap ilustrasi dan buku polis. Ketahui baik-baik sebelum Anda menandatangani. Berikutnya, kita harus pahami apa sih asuransi itu. Yang pertama, asuransi adalah proteksi, bukan investasi. Jangan pernah tanda tangan asuransi jika iming-imingnya adalah investasi. Asuransi adalah jaminan, pertanggungan kematian, pertanggungan kesehatan, bukan pertanggungan keuangan Anda di masa depan karena ada investasi sekian persen
uang Anda dari sekian menjadi sekian persen dan seterusnya. Kemudian yang kedua, asuransi adalah aset instan. Pada tahun 2014 saya pernah operasi di bagian paru-paru. Itu biayanya puluhan juta. Tapi saya hanya membayar 6 juta rupiah karena sisanya dibayarkan oleh asuransi. Kalau dipikir-pikir, puluhan juta tersebut saya nggak mampu untuk membayarnya. Tapi karena ada asuransi, tertutup sebagian, jadi saya mampu hanya membayar 6 juta tersebut. Asuransi besar manfaatnya. Ketika masa-masa sulit, kita tidak ada uang yang cukup besar, asuransi bisa menutupi kebutuhan tersebut. Ada juga orang yang tidak punya apa-apa di masa hidupnya, cuma punya buku polis asuransi. Ketika dia meninggal, ia meninggalkan warisan yang cukup buat anak-anaknya. Asuransi adalah aset instan bagi orang yang memahaminya. Yang ketiga, asuransi adalah bisnis pintar. Jika Anda bicara asuransi, Anda harus bicara edukasi. Ketika seorang tenaga pemasar menyampaikan atau menjual produknya kepada Anda, bukan seperti orang yang lagi jualan, tapi seperti orang yang seharusnya sedang mengajar. Dia harus membuka segala sesuatunya sampai Anda seorang nasabah harus punya pemahaman yang sama dengan seorang agent. Anda harus betul-betul paham dengan perusahaan, dengan produk yang Anda pilih. Berikutnya, tips memilih asuransi. Yang pertama, pahami resiko kehidupan Anda. Hidup manusia itu seperti segitiga, makin tua makin tinggi resikonya. Setelah itu, asuransi sudah tidak mau menanggung resiko Anda yang lebih tinggi lagi. Jadi biasanya asuransi semakin tua itu semakin mahal biayanya. Semakin dia masih muda, semakin murah. Karena apa? Tingkat resiko kehidupan. Jika Anda merasakan bahwa hidup Anda benar-benar beresiko untuk sakit, mati, dan sebagainya, maka tanda tanganlah asuransi sesuai dengan klausul yang ada dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, tips memilih asuransi adalah pahami perusahaannya, pahami agennya, dan pahami produk pilihannya seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yang ketiga, sesuaikan kebutuhan dan kemampuan. Pastikan Anda bisa membayarnya. Jangan nanti sudah bayar sekian, bulan ke depan kemudian nggak bisa lanjut. Kenapa? Karena tidak mampu membayarnya di bulan-bulan berikutnya. Nah, sekarang pernahkah Anda mendengar istilah asuransi tradisional dan asuransi unit link? Asuransi tradisional terdiri dari asuransi jiwa dan atau asuransi kesehatan. Bisa jiwa doang, bisa kesehatan doang, atau bisa keduanya. Tapi kalau asuransi unit link itu ada jiwanya, ada kesehatannya, ada nilai tunainya, atau yang sering disebut sebagai iming-iming investasi. Apakah unit link tidak baik karena ada iming-iming investasinya? Biasanya produk unit link itu lebih banyak embel-embel manfaatnya. Jadi bukan cuma jeleknya unit link doang, tetapi misalkan dalam obat-obatan itu ada pertanggungan obat, alat medis, dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pahami bahwa masing-masing produk memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan berharap bahwa polis Anda adalah polis yang super, yang nggak punya kelemahan. Dan kalaupun masih nggak puas dengan tradisional atau dengan unit link, masih ada kok produk asuransi yang lainnya, namanya asuransi syariah. Berikutnya, apakah asuransi haram? Ya, jika asuransi yang Anda pakai itu dicurangi. Misalkan seorang agen pemasar
mencurangi Anda atau perusahaan mencurangi Anda, maka asuransi menjadi haram. Atau nasabah yang mencurangi perusahaan, misalkan dia punya penyakit bawaan sebelum tanda tangan, dia tidak jujur, dia tidak terbuka dengan agen asuransi, itu namanya mencurangi perusahaan asuransi, mencurangi agen, itu juga haram. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini, semua yang ada di muka bumi ini hampir semuanya diasuransikan. Gedung diasuransikan, mobil diasuransikan, perjalanan Anda pun diasuransikan. Bahkan setiap Anda punya BPJS itu adalah asuransi. Lalu berapa Pak biayanya yang kita harus keluarkan untuk membayar asuransi? Ada nggak kira-kira referensinya? Nabi Yusuf menyimpan 1/5 dari hasil kelimpahannya selama 7 tahun untuk dipergunakan pada masa-masa sulit selama 7 tahun. 1/5 dari yang kita punya atau 20% dari penghasilan kita itu referensi terbaik untuk Anda menyimpan dalam bentuk proteksi asuransi. Kejadian 41 ayat 34 terbukti bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, menyimpan 1/5 dari hasil kelimpahannya, menolong mereka di masa-masa yang sulit. Akhirnya asuransi tidak akan menipu Anda jika Anda paham betul apa yang Anda sedang lakukan bersama agen asuransi sebelum Anda tanda tangan. Salam pintar, salam sehat, God bless you.